Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab terkait materi sistem basis data K02, dosen pengampu Pak Novi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UTS di sini ya. Soal UTS kita lihat petunjuknya. Berdoalah sebelum mengerjakan, jawablah soal di bawah ini secara lisan dalam bentuk video vlog, buat video jawaban di YouTube. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita dilancarkan dalam menjawab soalnya ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai jawab soalnya. Sini ya. Buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi gini, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan basis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM. Oke, jawabannya seperti ini. Pertama, uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data ya. Bagi pengguna UMKM, seberapa penting sih sistem basis data itu gitu. Nah, sangat penting sekali karena di era sekarang contohnya banyak e-commerce, banyak marketplace yang sudah menggunakan sistem informasi sebagai tools mereka dalam melakukan promotion bisnis. Di internet juga ada yang namanya digital marketing, ada yang namanya SEO. Nah, itu banyak banyak manfaatnya untuk para UMKM mempromosikan produk apa sih yang mereka jual gitu. Contohnya UMKM yang menggunakan sistem informasi, contohnya banyak sekali sekarang store-store yang online seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk UMKM membuka lapaknya di media internet. Mereka bisa mengontrol pemasukan mereka, keuangan mereka, berapa sih penjualan mereka per bulan gitu. Nah, itu sangat penting sekali. Makanya dengan ada sistem informasi ini kita bisa mengelola basis data atau sistem informasi data menjadi lebih lebih ini lagi menjadi lebih terkontrol, termanage. Ya tadi karena semuanya udah diatur secara sistem, udah diolah datanya. Ya. Yang kedua, model relasional masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data untuk bisnis skala kecil. Berikan pendapat Anda, berikan contohnya. Oke. Model relasional masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data untuk bisnis skala kecil. Berikan pendapat Anda. Ya, model relasional itu masih sangat penting, masih sangat relevan. Kenapa? Karena contohnya gini deh. Antara data pelanggan dengan data produk itu kan pasti ada relasional. Antara data pelanggan dengan data transaksinya itu pasti ada relasional juga. Nah, ini masih banyak digunakan oleh banyak aplikasi ya. Contohnya dalam e-commerce gitu, itu masih banyak menggunakan relasional data seperti data pelanggan, data transaksinya apa aja. Contohnya gini, pelanggan A, Pak Joko misalkan, Pak Joko itu melakukan pembelian. Nah, pembelian itu kan masuk ke tabel transaksi. Nah, bagaimana nih caranya berkomunikasi antara tabel transaksi milik Pak Joko dengan informasi biodata Pak Joko di tabel pelanggan. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Nah, cara komunikasinya itu menggunakan relasional. Nah, berapa jumlah barang yang dia beli, berapa harganya, atau berapa diskon di hari itu gitu kan bisa jadi. Nah, itu ada relasi di tabel-tabelnya, contoh tabel diskon, tabel
transaksi, tabel produknya. Nah, itu ada relasionalnya. Contohnya misalkan di Alfamart. Hari ini untuk semua produk misalkan diskon 5% misalkan ya. Nah, itu pasti ada tabel yang namanya tabel diskon. Di tanggal sekian ada diskon 5%. Jadi ketika semua transaksi terjadi, apapun itu, ngelukapnya ke tabel diskon untuk mengetahui ada nggak sih jumlah diskon di hari ini gitu. Nah, pembelinya siapa? Pembelinya itu misalkan customer A. Nah, customer A ini otomatis di story transaksinya terlihat tuh bahwa dia sudah melakukan transaksi di tanggal 21, misalkan di tanggal 21 sudah melakukan pembelian barang dengan harga diskon dengan harga produk yang sudah didiskon itu 5%. Nah, itu saling relasi tiap tabelnya. Nah, itu masih sangat banyak digunakan oleh banyak aplikasi, contohnya di Android web base seperti Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Kita masih menggunakan kemungkinan masih menggunakan relasional. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk UMKM bisnis itu masih menggunakan relational database juga. Kenapa ya? Karena itu masih sangat relevan gitu untuk era saat ini gitu. Menurut saya sih wajar. Oke, yang ketiga, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL. Berikan contoh perintah SQL dimaksud. Oke, perintah contoh SQL di sini adalah kita diminta untuk, maksudnya gini, kita SQL itu kan query ya, media query untuk berkomunikasi ke database untuk mencari data apapun itu. Nah, contohnya gini, kita bisa langsung praktek di XMPP. Contoh, kita buka database. Oke. Nah, ada apa aja sih di dalam database sampai kita bikin database mahasiswa. Oke, di sini ada tabel namanya tabel siswa. Di tabel siswa misalkan mencatat ID, nama, kelas, NPM. Oke. Ini baca kelas baca. Oke. Auto increment misalkan gini ya, nama kita bikin 20, 50, kelas kita bikin 5, NPM kita bikin 20. Oke, nah di sini misalkan ada beberapa data ya, contoh misalkan Rizky kelas 1, NPM 18, contoh ya. Ini K02 Ali. Nah, ini contoh gini. Ini ada perintah insert into tabel siswa. Nah, ini adalah media query yang digunakan untuk melakukan insert data gitu. Nah, contoh lagi ketika kita ingin menampilkan data. Itu kita ketika menampilkan data kita menggunakan perintah select. Apa yang di select? Semuanya. Dari mana? Dari tabel siswa. Nah, contohnya gitu, ini media query. Kita coba kita running. Nah, ini nampil semua nih. Nah, ini maksudnya salah satu tadi ya media query di sini. Ternyata SQL. Nah, contohnya kita mau ngelihat yang kelas 01 aja. Oke, berarti kita tinggal tambahin di bawahnya. Di mana kelas sama dengan K01. Nah, ini menjelaskan bahwa kita tampilkan semua data dari tabel siswa di mana kelas sama dengan K01. Nah, berarti kan yang nampil harusnya Rizky aja ya.
karena Ali dia kelasnya K02. Coba ya kita running. Nah, sekarang yang sudah nampil itu hanya K01, yaitu atas nama Rizky gitu. Nah, ini adalah salah satu juga dari media query. Nah, contohnya sekarang kita mau ngupdate npm Rizky. Enggak, kita mau ngupdate misalkan Ali. Ini kita select bintang dulu semua. Tabel siswa. Kita tampilkan dulu semua ya. Nah, kita mau ngerubah Ali di kelas K01 juga. Berarti kan kita harus update datanya nih, K02. Oke, sekarang kita update. Update tabel siswa. Set, apa yang diupdate? Kelas menjadi K01. Siapa? Where ID sama dengan 2. Nah, maksudnya di sini gimana? Maksudnya di sini kita akan mengupdate kelasnya Ali menjadi K01, di set menjadi K01. Nah, syaratnya harus apa? Syaratnya harus ID-nya sama dengan 2. Nah, kenapa kita menggunakan ID? Karena ID sudah didefinisikan sebagai primary tabel, sebagai key-nya, kuncinya. Oke, kita go. Berhasil diupdate. Kita coba tampilkan lagi, select bintang from tabel siswa. Go. Nah, di sini udah berubah nih, Ali menjadi K01 karena udah kita update. Nah, sekarang kita coba tampilkan seperti tadi, where kelas sama dengan K01. Oke. Nah, di sini udah tampil dua-duanya gitu karena kelasnya udah sama, satu kelas gitu. Sekarang kita mau ngapus data Ali. Gimana caranya? Ada perintah yang namanya delete. Delete itu berfungsi untuk menghapus data di dalam tabel. Delete tabel siswa, delete from tabel siswa, where ID sama dengan 2. Oke. Nah, di sini kita bisa jelaskan, kita bisa ketahui bahwasannya kita ingin mendelete tabel siswa di mana ID sama dengan 2. Nah, ID sama dengan 2 itu siapa? Ali. Ya, gitu. Nah, kenapa nggak tulis Ali aja? Karena Ali itu ibaratnya value dari field nama ya. Kita berparameter dengan ID aja. Kenapa nggak Ali? Karena bisa jadi ada nama yang sama gitu, misalkan ada Ali Rahman, ada Ali Ramli gitu kan, gitu. Makanya kita key-nya adalah ID gitu. Nah, ID ini adalah key, nggak boleh sama setiap field-nya. Oke, kita go. Oke, berhasil. Sekarang kita coba lihat, select bintang from tabel siswa. Apakah sudah kehapus? Ya, udah. Sekarang datanya cuma ada 1 gitu. Itu penjelasan media query dari yang tadi ya. Sekarang coba kita lihat di nomor 4. Berikan contoh penggunaan perintah agreed function dalam SQL. Agreed function dalam SQL. Contoh gini. Bisa kita lihat dulu agreed function. Agreed function. Nah, kita bisa ketahui di sini agreed function itu tadi contoh yang kita tambahin ya, misalkan Ali kelas K02 npm 18. Misalkan ada lagi Arif K01 18. Oke, misalkan kita tambahkan lagi Faid K02 18.
Nah, tadi contohnya kita mau menghitung berapa orang sih yang ada di K02, ada berapa orang yang ada di K01. Oke, sekarang kita gunakan quick function. Pertama kita select dulu semua. Dari mana? Dari tabel siswa. Kita lakukan yang namanya grouping. Group by kelas. Nah, kita bisa ketahui nih ada berapa orang di kelas itu gitu. Contoh, ini kita select bintangnya sebagai alias ya. Misalkan count, kita hitung nih ID. Count. As misalkan banyak. Terus di sini ada namanya kelas. Jadi maksudnya gimana? Kita akan menampilkan field kelas dan kita juga akan menghitung banyaknya di kelas itu. Dari mana? Dari tabel siswa. Kita lakukan grouping by kelas. Coba kita running. Nah, maksudnya adalah di K01 ada 2, di K02 ada 2 juga. Nah, gitu. Sekarang gimana kondisinya kalau misalkan salah satu orang di K01 pindahin ke K02? Berarti kan kita update dulu ya. Kita update dulu, select bintang from tabel siswa, kita running. Misalkan atas nama Ali kita pindahkan ke atas nama Arif kita pindahkan ke 02. Berarti kan nomor ID-nya 4 ya. Update from update tabel siswa, set kelas sama dengan K02 where ID sama dengan 4. Kita akan melakukan update data atas nama Arif menjadi K02. Oke, berhasil. Arif K02. Sekarang kita lakukan penghitungan kembali. Harusnya K02 ada 3 anak ya. Berarti select kelas, terus kita lakukan penghitungan. Kita juga dari mana? Dari tabel siswa kita lakukan grouping by kelas. Nah, K02 sekarang ada 3 anak, K01 ada 1 anak gitu. Sekian jawaban presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.